Teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas kuis tanggal 22 Oktober 2020. Soal nomor 1, sebuah kompleks terdiri dari 3 buah rumah, yaitu rumah A, B, dan C. Rumah-rumah tersebut pada hari Jumat, Sabtu, Minggu selalu memesan makanan yang berbeda untuk hari-hari tersebut pada sebuah restoran. Setiap rumah selalu memesan menu yang berbeda, dan setiap menu hanya boleh dipesan satu kali oleh setiap rumah. Ini perlu kita garis bawahi ya. Setiap menu hanya boleh dipesan satu kali. Terdapat 4 buah menu, yaitu B bakso, M itu mie, S itu sate, T itu tongseng. Rumah A dan C tidak pernah memesan sate. Ketiga rumah tersebut suka dengan mie dan bakso. Suatu ketika rumah B memesan sate pada hari Sabtu dan tidak memesan tongseng pada hari setelahnya ataupun sebelumnya. Rumah A memesan mie pada hari Minggu. Apakah yang dipesan rumah A pada Jumat dan Minggu? Nah, A tanyakan yang dipesan A Jumat dan Minggu. Minggu udah diketahui ya, ini mie, berarti jawabannya kalau enggak A ya C. Nah, sekarang mau kita bahas dulu. Kita buat dulu gambarnya. Di sini ada 3 rumah, rumah A, rumah B, dan rumah C. Harinya juga ada 3, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di sini diketahui bahwa B memesan sate pada hari Sabtu. Ini sate. Kemudian A memesan mie pada hari Minggu. Nah, A dan C tidak suka sate. Nanti ini nggak mau sate, ini juga nggak mau sate. Kemudian B tadi tidak memesan tongseng ya. Oke, sekarang kita bahas. Kalau ini sudah pesan sate, berarti kan tinggal tongseng, bakso, dan mie yang miliknya B. Kalau dia nggak mau tongseng, berarti kan tinggal bakso sama mie. Padahal di sini sudah ada yang memesan mie, berarti mie-nya ada pada hari Jumat. Ini diisi bakso, gitu ya. Kemudian pada C, nah di sini sudah ada mie, bakso, berarti sate nggak mau, berarti di sini otomatis tongseng. Terus pada C juga kita lengkapi, karena dia nggak mau sate, sudah ada tongseng, berarti tinggal bakso sama mie. Mie-nya sudah ada yang pesan di hari Jumat, berarti dia pesan mie-nya di hari Sabtu, berarti di sini bakso. Sehingga di sini nanti kita peroleh ada bakso, ada mie, berarti tinggal sate sama tongseng. Kalau nggak mau sate, berarti maunya tongseng. Sehingga yang dipilih rumah A pada hari Jumat dan Minggu adalah tongseng dan mie. Jawabannya adalah A. Selanjutnya di soal nomor 2, narasi-narasi nasionalisme Indonesia yang berkembang mengenai Papua baru-baru ini mengemuka dalam bentuk-bentuk seperti NKRI harga mati, lawan konspirasi asing, lawan separatisme, dan lain-lain yang berkaitan erat dengan sejumlah stereotip dan pandangan-pandangan esensial tentang warga Papua sebagai orang dari kelompok etnis Melanesia yang berkulit legam, pemalas, pemabuk, dan tukang bikin onar. Nah, jadi sekarang itu pemikirannya lebih ke kelompok etnis ya. Narasi seperti ini berbanding terbalik dengan narasi-narasi nasionalisme yang berkembang di masa pergerakan nasional, yaitu di sini ada kata kuncinya berbanding terbalik. Berarti jangan kita pilih yang ada kelompok etnisnya. Berarti yang mana? A. Menekankan visi misi perjuangan radikal tentang keadilan sosial dan pembebasan bersyarat warga Papua. Nah, ini berarti kan etnis warga Papua nih. Berarti yang A salah. B. Menekankan kemerdekaan politik. Oke, visi-visi radikal tentang keadilan sosial, iya. Persatuan lintas kelompok atau cita-cita pembebasan nasional, ya, ini betul. Yang C. Memberikan gambaran tentang visual nasionalisme yang kuat tentang perbandingan etnisnya. Ada kata etnis lagi, salah. D. Memerdekakan suatu kelompok etnis yang berbeda dengan suku, agama, dan ras kita masing-masing, juga salah. E. Menguatkan cita-cita bangsa. Nah, ketika di pergerakan nasionalisme kita belum menguatkan cita-cita bangsa ya, kita baru bersatu dan semenjak berdirinya Budi Utomo itulah mulai dari masa pergerakan nasional. Jadi ini juga bukan, hingga jawaban nomor 2 adalah B. Soal nomor 3,
Anda adalah salah satu karyawan di salah satu perusahaan yang di dalamnya mengandalkan kecanggihan teknologi. Hari itu adalah hari audit keuangan yang dilakukan oleh kantor Anda. Namun data yang seharusnya tercatat di pembukuan tidak sebanding dengan total pendapatan per bulan di perusahaan Anda. Dan Anda menyadari satu hal, bahwa ternyata kerabat dekat Anda yang merupakan rekan kerja Anda sendiri yang berbeda divisi dengan Anda telah melakukan kecurangan. Nah, ini berarti poin pentingnya adalah rekan kerja kita telah melakukan kecurangan dengan memindahkan sebagian uang kantor ke dalam rekeningnya. Nah, ini kan nggak boleh ya. Rekening kerja, rekan kerja Anda melakukannya dengan cerdasnya dengan menggunakan komputer yang ternyata Anda pun juga ahli dalam hal tersebut. Ketika rapat audit dilaksanakan, kepala perusahaan mengetahui hal tersebut dan mengancam untuk memberhentikan seluruh karyawan yang ada di divisi Anda, termasuk Anda sendiri. Nah, ini berarti kita terancam posisinya. Padahal itu bukan karena kesalahan kita. Bagaimana kemudian Anda bersikap atas kasus tersebut? Yang A, melaporkan kejadian tersebut ke atasan tanpa sepengetahuan kerabat Anda dengan mempraktekkan cara untuk melakukan kecurangan tersebut. Ya, ini benar ya, karena kita bertindak jujur. Yang B, melaporkan kejadian tersebut ke atasan Anda tanpa sepengetahuan kerabat Anda, lalu mencoba memperbaiki sistem. Bedanya di sini ada perbaikan dengan mengandalkan pengetahuan Anda. Ini juga benar, tapi poinnya akan lebih tinggi yang B. Yang C, menegur teman Anda dan menasihatinya agar mengakui perbuatannya. Ini bukan wewenang kita sebagai sesama karyawan. D, mencoba untuk tetap tenang dan memindahkan kembali uang tersebut dengan teknologi dan pengetahuan Anda. Ini juga bukan. Yang E, membekukan rekening kerabat Anda dan melaporkan kejadian tersebut. Ini juga bukan wewenang kita sebagai karyawan. Jadi jawabannya yang poin 4 dan 5 itu antara A dan B. Tapi antara A dan B ini lebih baik yang B karena ada perbaikan sistem. Yang B poin 4, yang B poin 5, yang A poin 4. Oke, jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya di soal nomor 4, Anda merupakan seorang petugas pelayanan dalam bidang pengurusan pengerekaman EKTP. Nah, ini berarti hubungannya dengan pelayanan publik ya, rekaman EKTP. Suatu hari datang nenek tua yang didampingi cucunya meminta melakukan perekaman EKTP tanpa harus mengantri. Dan saat itu situasi ruang tunggu penuh dengan orang sehingga sesak dan panas. Nah, di sini berarti hubungannya dengan pelayanan publik. Ya, apa yang akan kita lakukan dalam situasi tersebut? A, memintanya mengambil antrian dan menunggu untuk dipanggil. Ini tindakan yang adil. B, meminta pertimbangan atasan Anda, ini kelamaan ya, padahal kondisi ruang tunggu sedang penuh. C, memintanya memberi alasan untuk didahulukan. Ini juga bukan tindakan yang solutif. D, mendahulukannya karena iba dengan si nenek. Ini namanya kita nanti tidak adil ya, kita subjektif, jadi bukan. Yang E, menyarankannya untuk pulang dan datang esok hari. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang A, kita sebagai pelayan publik harus bertindak adil, kecuali kalau dalam kantor tersebut disebutkan adanya ruang tunggu khusus bagi orang lanjut usia dan ibu hamil, maka itu akan kita dahulukan gitu ya. Tapi di kasus ini karena tidak ada penjelasan seperti itu, maka yang terbaik adalah memintanya mengambil antrian dan menunggunya untuk dipanggil. Terakhir di soal nomor 5, sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut berisi setengahnya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Nah, untuk soal seperti ini kita akan gambarkan, bisa langsung ditulis bisa ya. Kalau mau kita gambar berarti di sini ada sebuah tabung. Nah, awalnya itu berisi 1/5 bagian. Nah, ini 1/5. Tapi setelah kita tambah dengan 6 liter, maka akan menjadi setengah bagian. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk kalimat matematika, maka
1/5 V ditambah 6 sama dengan setengah V. Karena punya penyebut 5 dan 2, maka masing-masing kita kalikan 10 ya. 10 kali 1/5 V ditambah 10 kali 6 sama dengan 10 kali setengah V, sehingga diperoleh nih, kita coret 2V ditambah 60 sama dengan 5V. Jadi 60 sama dengan ini pindah ruas menjadi pengurangan, 5V kurangi 2V berarti 3V, sehingga V sama dengan 60 dibagi 3, berarti V nya adalah 20, sehingga jawabannya yang paling tepat adalah E. Sekian ya teman-teman, terima kasih.